Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang, sekolah tercinta. Walau dalam keadaan daring pembelajarannya, semoga anak-anak tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester genap SMP Plus Darussalam Lawang. Masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama beserta Asmaul Husna. Semoga dilapangkan hati kita, dibukakan pikiran kita untuk bisa memahami dan menerima pembelajaran pagi ini dengan mudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubni, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab,
Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Adha, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya, pagi ini kita melanjutkan materi pada bab 7 kemarin, yakni tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah pada pertemuan yang kedua. Jika kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian iman, terus pengertian dari para nabi dan rasul, dalil nakli, maka pada pertemuan kali ini yang kita bahas yakni nanti yang pertama tentang menyebutkan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dan menyebutkan rasul ulul azmi dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita lanjutkan. 25 nabi dan rasul, ada yang sudah tahu? Ya, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani yakni berjumlah 25. Namun selebihnya masih banyak, tapi cukup 25 yang wajib kita ketahui dan kita imani. Siapa saja mereka? Yakni ada Nabi Adam, yakni nabi dan manusia pertama di muka bumi. Yang kedua yakni Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya yakni Nabi Nuh. Beliau keturunan ke-9 daripada Nabi Adam alaihissalam. Keempat yaitu Nabi Hud. Beliau berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Kelima yakni Nabi Soleh. Beliau diutus oleh Allah kepada kaum Samud, kaum yang terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Soleh alaihissalam. Keenam yakni Nabi Ibrahim, yaitu yang memiliki gelar Halilullah yang artinya kekasih Allah. Ketujuh yakni Nabi Lut. Allah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya yakni kaum Sadum. Kaum ini telah melakukan kemungkaran yang melewati batas. Kedelapan ada Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seorang yang sangat sabar, santun, dan berhati lembut, selalu menepati janji, serta sangat berbakti kepada orang tuanya. Kesembilan Nabi Ishak. Beliau dilahirkan di desa Habrun. Beliau mempunyai putra bernama Al-Ais dan Yakub. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa, Nabi Ishak dikenal dengan sifat ramah dan pandai sehingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 yakni Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya yang ke-11 yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf adalah putra yang disarangi oleh Nabi Yakub. Ke-12 yakni Nabi Ayub, seorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah baik berupa binatang ternak maupun tanah pertanian yang luas yang membentang di daerah Hauran.
Ke-13 yakni Nabi Syuaib alaihissalam, bergelar Khotibul Anbiya yang artinya ahli pidato nabi-nabi, disebabkan karena kefasihan, ketinggian, dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama, ajakan, yaitu pohon yang besar yang berada di hutan. Yang ke-14 yakni Nabi Musa alaihissalam, dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela, berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir, serta menjadikan penduduk yang terpecah belah. Ke-15 yakni Nabi Harun, seorang yang soleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersamaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ke-16 yakni Nabi Zulkifli, beliau diberi nama Zulkifli yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan, karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Ke-17 yakni Nabi Daud, diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Ke-18 Nabi Sulaiman, nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud alaihissalam. Ke-9 yakni Nabi Ilyas, sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. 21 yakni Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk Bani Israel yang membawa risalah kenabian menggantikan Nabi Ilyas. Selanjutnya yakni Nabi Yunus, diberi gelar Zunnun, diutus oleh Allah untuk kaum Nainui. Selanjutnya yakni Nabi Zakaria, diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Ke-23 Nabi Yahya adalah putra dari Zakaria yang melanjutkan risalah ayahnya. 24 Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria yang melanjutkan risalah ayahnya. Sejak kecil, Nabi Isa diangkat menjadi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Yang terakhir yakni Nabi Muhammad alaihissalam yang dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, dan berdusta. Ini adalah 25 nabi dan rasul yang wajib ketahui. Semua ini adalah anak turun daripada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya yakni pengertian ulul azmi. Ada yang sudah tahu? Ya, ulul azmi, ulul berarti golongan dan azmi artinya kemauan atau keinginan kuat. Ulul azmi artinya orang-orang yang memiliki kemauan kuat dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi berjumlah 5, yakni siapa saja Rasul ulul azmi dan mukjizatnya. Ada Nabi Nuh alaihissalam yang memiliki mukjizat dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada masa itu sepasang-sepasang. Yang kedua yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki mukjizat tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Kedua, tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta sebagai bukti kerasulannya. Ketiga, dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Yang keempat yakni Nabi Isa alaihissalam dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, bisa membuat burung dari tanah dan hidup, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Selanjutnya yakni Rasul ulul azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa saja mukjizatnya? Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian
dapat keluar dari kepungan tanpa diketahui pengepungnya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Dan mukjizat yang terakhir yakni peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu adalah 5 Rasul Ulul Azmi beserta mukjizat yang dimilikinya. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, bisa menelaah sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, misal seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, ketaguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah. Kedua, mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu agar kita senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah. Ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini adalah hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika sudah paham, maka kami lanjutkan. Yakni panduan tugas. Apa tugasnya? 1. Kerjakan uji kompetensi pada modul PAI kelas 8 halaman 78 sampai 80 bagian A dan B. Setelah dikerjakan, kemudian foto dan kirim ke WA nomor 085 855 964 728. Setelah mengerjakan, setelah mengirim tugas, tetap semangat belajar untuk mempersiapkan ulangan harian bab 7 ini pekan depan. Jadi pekan depan tidak ada materi, langsung ada penilaian. Cukup sekian materi hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.